Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana. Kali ini saya akan membahas materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya jumlah ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup. Jadi, yang awalnya tumbuhan itu dari 5 cm ukurannya, dia akan bisa menjadi tumbuh menjadi 10 cm. Itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan. Kedua, yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan itu adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Contohnya itu di tumbuhan, ketika tumbuhan menghasilkan bunga dan buah, jika sudah berbuah, maka fungsi organ kelaminnya itu sudah matang dan bisa menghasilkan buah. Maka itu yang dimaksud dengan perkembangan, yaitu proses pematangan fungsi organ. Lalu, bagaimana cara tumbuhan yang awalnya dari biji tumbuh menjadi pohon? Yuk simak penjelasannya di slide berikutnya. Awalnya, tumbuhan dari biji, lalu berkecambah akan tumbuh dan berkembang. Sekarang kita akan bahas apa itu perkecambahan. Perkecambahan itu adalah berakhirnya masa dormansi biji. Apa itu dormansi? Dormansi itu adalah suatu keadaan berhentinya tumbuh yang dialami oleh biji. Lalu ada biji, setelah itu biji tersebut akan melakukan inhibisi. Inhibisi itu adalah proses masuknya air. Lalu air akan membuat hormon giberelin dalam biji aktif. Hormon giberelin ini pada tumbuhan berperan dalam perkecambahan. Jadi dengan adanya air yang masuk, maka akan mengaktifkan hormon giberelin. Lalu ketika giberelinnya aktif, maka giberelin akan mengaktifkan enzim-enzim seperti hidrolisis, protease, lipase, dan amilase. Setelah enzim-enzim tersebut aktif, maka enzim-enzim akan memecahkan cadangan makanan dan akan membentuk energi. Lalu, energi ini yang membuat biji menjadi berkecambah. Setelah itu, biji tersebut akan mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe perkecambahan. Tipe perkecambahan dibagi dua. Yang pertama itu ada epigeal dan yang kedua ada hipogeal. Apa itu epigeal? Epigeal itu adalah perkecambahan yang dimana kotiledonnya berada di atas tanah. Lalu, apa yang dimaksud dengan kotiledon? Kotiledon itu adalah keping biji. Jadi, jika kalian pegang biji kacang hijau, lalu kalian belah, maka biji kacang hijau itu dia memiliki dua keping. Jadi, itu namanya keping biji atau dimaksud dengan kotiledon. Jadi, epigeal ini adalah perkecambahan yang dimana kotiledonnya itu berada di atas tanah. Contoh dari perkecambahan epigeal ini ada kacang hijau, ubi kayu, kentang, jambu biji, dan juga cengkeh. Selanjutnya itu perkecambahan hipogeal. Apa itu perkecambahan hipogeal? Hipogeal itu adalah perkecambahan yang dimana kotiledonnya itu tinggal di dalam tanah. Jadi kotiledonnya ini berada di dalam tanah. Contohnya itu bisa kacang kapri, jagung, kurma, padi, dan juga jahe. Pertumbuhan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pertumbuhan primer dan yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di slide berikutnya. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini terjadi karena sel-sel pada jaringan meristem terus melakukan pembelahan secara terus-menerus yang disebabkan oleh meristem apikal. Apa sih meristem apikal itu? Meristem apikal itu adalah jaringan meristem yang selalu membelah yang letaknya itu di ujung akar dan ujung batang. Jadi, pertumbuhan primer ini itu letaknya ada di ujung akar dan di ujung batang. Ujung akar dan ujung batang ini dia akan terus-menerus membelah sehingga tumbuhan tersebut dapat menjadi tinggi atau panjang. Selanjutnya, pertumbuhan primer pada ujung akar. Di dalam akar tumbuhan, akar tersebut memiliki 3 bagian. Pertama itu
ada zona pembelahan sel atau meristem primer yang terletak paling bawah akar. Fungsinya itu selnya tersebut akan terus membelah. Jadi di dalam zona pembelahan sel ini, selnya itu kerjanya hanya membelah. Dan yang awalnya dari 2 menjadi 4, menjadi 6, dan menjadi 8 dan seterusnya. Dan fungsinya itu hanya terus membelah. Lalu di atasnya itu ada namanya zona pemanjangan sel atau zona elongasi. Di zona ini sel-selnya yang tadi telah membelah, sel-sel tersebut akan menjadi panjang atau pemanjangan. Jadi yang awalnya sel-sel dari meristem primer, dia akan masuk ke dalam zona pemanjangan sel. Jadi sel-sel itu akan terus memanjang. Lalu di atasnya ada zona diferensiasi atau zona pematangan. Zona ini yaitu sel-sel yang sudah memanjang tadi akan menjadi sel-sel yang memiliki fungsinya masing-masing, seperti sel epidermis, bisa menjadi sel korteks, dan lain-lain. Jadi di zona diferensiasi ini sel tersebut sudah matang dan sudah memiliki fungsinya masing-masing. Jadi diulangi sekali lagi, yang pertama itu ada zona pembelahan sel yang terletak di paling bawah atau disebut dengan meristem primer, yang fungsinya itu selnya tersebut akan terus membelah. Lalu di atasnya itu ada zona pemanjangan sel atau elongasi. Fungsinya itu sel tersebut akan terus mengalami pemanjangan sel. Lalu yang ketiga itu ada zona diferensiasi atau pematangan sel. Jadi di zona ini sel yang sudah memanjang tadi dia akan memiliki fungsinya masing-masing, seperti bisa menjadi epidermis, bisa juga menjadi korteks, dan bisa juga menjadi endodermis, dan lain-lain. Selanjutnya pertumbuhan sekunder. Apa itu pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan menjadi lebar yang disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem sekunder, seperti pada jaringan kambium pada batang tumbuhan. Jadi di pertumbuhan sekunder ini, kambiumnya ini akan melebar atau memanjang. Contohnya itu pada bagian akar dan batang, karena adanya aktivitas kambium, jadi akar dan batang ini dia akan terus melebar ataupun besar. Selanjutnya, pertumbuhan sekunder pada batang. Di dalam batang memiliki kambium. Kambium tersebut memiliki epidermis, ada floem, ada xilem, dan juga ada stele. Lalu di kambium itu nantinya itu akan terus membelah, yang akan membentuk floem sekunder dan xilem sekunder. Nantinya hasil dari pembelahan kambium ini akan kelamaan akan menjadi lingkaran tahun yang menyebabkan batangnya menjadi besar. Jadi pertumbuhan sekunder ini adanya aktivitas kambium yang menyebabkan akar dan batang itu menjadi besar. Yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal ini terdiri dari gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen itu adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Gen ini bekerja untuk mengkodekan aktivitas dan sifat yang khusus dalam pertumbuhan maupun perkembangan. Gen dapat mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup. Contohnya itu tanaman yang memiliki sifat yang unggul dalam pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya ada enzim. Enzim ini merupakan suatu makromolekul atau protein yang mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga itu ada hormon. Hormon itu adalah zat pengatur tubuh, yaitu molekul organik yang dihasilkan oleh suatu bagian tubuh dan ditransformasikan ke bagian lain yang dipengaruhinya. Hormon memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama hormon auksin. Hormon auksin ini adalah zat hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga, yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang sistem meristem ujung. Auksin ini berperan penting dalam pertumbuhan tumbuhan.
Lalu yang kedua ada hormon giberelin. Hormon giberelin ini dapat ditemukan hampir semua bagian tumbuhan, baik pada di akar, batang, daun, bunga, maupun buah. Fungsi hormon giberelin ini yaitu merangsang pemanjangan batang dan pembelahan sel, merangsang perkembangan bahan biji, memecah dormansi biji, dan merangsang pembungaan dan pembuahan. Lalu yang ketiga ada hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini itu menyebabkan pertumbuhan tunas samping atau lateral, sehingga tanaman menjadi rimbun. Fungsi hormon sitokinin ini bersama dengan auksin dan juga giberelin merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, dan juga merangsang dominansi aplikasi oleh auksin dan merangsang pertumbuhan titik tumbuh. Lalu ada hormon asam absisat. Asam absisat ini memiliki sifat menghambat pertumbuhan tanaman. Contohnya pada saat musim dingin atau musim kering, yang seharusnya tanaman itu beradaptasi sekarang menjadi dormansi, di mana asam absisat ini menghambat pembelahan sel pada jaringan meristema apikal dan pada pembuluh kambium, sehingga penundaan pertumbuhan primer maupun sekunder. Fungsi asam absisat ini antara lain mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan di titik tumbuh. Yang kedua, memacu pengguguran daun pada saat kemarau untuk mengurangi penguapan air. Yang ketiga, membantu menutup stomata daun untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya ada hormon gas etilen. Gas etilen ini merupakan satu-satunya hormon yang berbentuk gas. Etilen ini dihasilkan oleh ruas-ruas batang, buah yang matang, dan jaringan yang menua. Misalnya itu pada daun-daun yang gugur. Pembentukan etilen ini dipengaruhi oleh O2 dan dihambat oleh sulfur dioksida. Fungsi gas etilen ini yaitu mempercepat pematangan buah. Lalu yang terakhir itu ada hormon kalin. Hormon kalin ini dihasilkan pada jaringan meristem, yaitu memacu pertumbuhan organ tumbuhan. Jenis hormon kalin ini yang pertama ada fitokalin, yaitu memacu pertumbuhan daun. Yang kedua ada kaulokalin, yaitu memacu pertumbuhan batang. Yang ketiga ada rizokalin, yaitu memacu pertumbuhan akar. Yang keempat ada antokalin, yaitu memacu pertumbuhan bunga dan buah. Selanjutnya faktor eksternal. Contoh dari faktor eksternal adalah suhu. Suhu udara mempengaruhi kecepatan pertumbuhan maupun sifat dan struktur tanaman. Tumbuhan dapat tumbuh dengan baik pada suhu optimum. Untuk tumbuhan daerah tropis, suhu optimumnya berkisar 22-37 derajat Celcius. Lalu contoh yang kedua itu adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ini mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui 3 sifat, yaitu intensitas cahaya, kualitas cahaya atau panjang gelombang, dan lamanya penyinaran atau panjang hari. Pengaruh ketiga sifat cahaya tersebut terdapat pertumbuhan tanaman adalah melalui pembentukan klorofil dan pembentukan stomata. Lalu contoh yang ketiga adalah tanah. Tanah merupakan manfaat bagi tanaman. Yang pertama adalah tanah sebagai tempat tumbuh dan tempat berkembangnya perakaran. Dalam fungsi ini, tanah yang mempunyai 2 peranan utama, yaitu sebagai penyokong tegaknya tumbuhnya bagian atas tanaman dan sebagai penyerap zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Lalu contoh selanjutnya adalah air. Air sebagai komponen utama fotosintesis, media pengangkut dan memindahkan hasil proses fotosintesis sebagai pelarut zat hara dan membantu proses respirasi tumbuhan. Sekian materi dari saya mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.